Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, pertemuan perdana untuk kelas 10 SMA IT Bukit Quran Nusantara Mataram. Untuk kali ini insyaallah sebelum kita mulai belajar, mari kita membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang sangat penting, penting untuk antuna belajar fisika ke depannya, karena ini adalah dasar-dasar untuk mempelajari fisika. Yaitu materi kita adalah tentang besaran dan pengukuran. Sebelumnya di SMP kelas 7 kalian sudah belajar terkait dengan besaran dan pengukuran ini. Cuman kalau di sini tuh lebih dalam lagi. Baik, kita lanjutkan. Ya. Ini adalah SK standar kompetisi kita. Kita next saja yang ini. Silakan dibaca. Nah, ini adalah pokok pembahasan kita, yaitu yang pertama besaran, yang kedua dimensi, yang ketiga satuan, yang keempat adalah pengukuran, yang kelima angka penting. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita bahas terkait dengan besaran. Apa sih besaran itu? Nah, ini kalian sudah belajar waktu SMP. Ada pembagiannya. Kalau SMP pembagiannya cuma dua ya, yaitu berdasarkan asal, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kalau sekarang kita tambah menjadi berdasarkan arahnya, itu besaran skalar dan besaran vektor. Apa sih besaran itu? Ada yang tahu? Nah, ini ya ada di sini ya. Besaran itu adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan dapat diukur serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Jadi kalau tinggi antum itu punya nilai kan, nilai dan dapat diukur. Alat ukurnya apa? Meteran, dan dapat dinyatakan dalam angka-angka. Misal tinggi antum itu setelah diukur oleh alat ukur, tingginya itu 120 cm. Begitu seterusnya. Itu juga massa, bisa ditimbang dengan neraca dan dapat dinyatakan dengan angka-angka. Kalau yang tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka dan tidak bisa diukur, misal besarnya cintaku padamu. Nah, ini tidak bisa diukur ini. Berarti bukan besaran. Atau apa lagi? Perasaan. Perasaan itu tidak bisa diukur dengan angka-angka. Tidak bisa diukur dengan alat ukur dan tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka. Berarti bukan besaran. Perasaan, rasa takut. Nah, itu semua yang berkaitan dengan perasaan itu yang tidak bisa diukur maupun dinyatakan dengan angka-angka berarti bukan besaran. Ini ada pembagiannya berdasarkan asalnya, berdasarkan arahnya. Nanti usah jelaskan apa maksudnya. Nah, ini besaran pokok dan besaran turunan. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar terkait dengan besaran pokok dan besaran turunan ini. Ya. Jadi untuk besaran pokok ini sudah ditentukan nilainya. Ini loh besaran pokok ada 7. Nanti ada tambahan 2, ada 7. Nanti ada cara ngafalnya. Kemudian besaran turunan, nah besaran yang diturunkan dari besaran pokok itu. Misal contoh, luas. Kalau dalam matematika luas itu kalau luas persegi itu panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar kan. Nah, berarti luas itu diturunkan dari besaran pokok, yaitu panjang dan lebar. Panjang lebar itu sama, besarannya itu panjang. Kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi. Begitu seterusnya. Ada rumusnya masing-masing. Kecepatan, itu jarak per waktu. Itu diturunkan dari jarak atau panjang dan waktu. Seperti itu. Itu lebih jelasnya, ini adalah 7 besaran pokok dan tambahan ada 2, itu radian dan steradian. Ini tapi jarang dipakai ya. Ini ada satuannya besaran pokok, kemudian ada satuannya
kemudian apa singkatan dari satuannya, kemudian alat ukurnya apa. Ini saya rasa semoga antum sudah hafal ini, karena SMP sudah belajar panjang lebar terkait ini. Cara ngafalnya masih dengan singkatan yang sama. Papa, mama, waktu kuliah sudah jualan tas. Sekali lagi, papa, mama, waktu kuliah sudah jualan tas. Papa itu apa? Panjang. Mama itu apa? Masa. Waktu, kuliah itu kuat arus. Sudah itu suhu. Jualan itu jumlah zat. Tas itu intensitas cahaya. Jadi untuk satuan SI ini adalah satuan yang disepakati oleh para ilmuwan yang digunakan di seluruh dunia. Jadi panjang kan ada satuan yang lain selain meter, ada sentimeter, kilometer, tapi untuk satuan SI-nya, satuan internasionalnya itu meter. Begitu seterusnya. Massa juga kilogram, skon, kelvin, ampere, mol, candela. Dan alat ukurnya coba dilihat, ada mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, neraca. Silakan di screenshot. Stopwatch, termometer, ampere meter, like meter. Jumlah molekul ini tidak ada alat ukurnya. Nanti Ustaz tanya ini singkatan ini, cara ngafalnya itu papa, mama, waktu kuliah sudah jualan tas. Kita lanjut. Next. Kemudian besaran skalar dan besaran vektor. Apa sih bedanya sama yang besaran pokok sama besaran turunan? Nah, kalau besaran skalar dan besaran vektor ini dibagi berdasarkan arahnya. Kalau besaran skalar itu dia punya nilai tapi tidak memiliki arah. Contoh. Nah, kalau besaran vektor, sebelum ke contoh ya. Kalau besaran vektor bedanya itu adalah dia memiliki nilai dan arah. Contoh ini, kita mulai dari besaran vektor. Gaya itu tarikan atau dorongan. Nah, kalau kita narik sesuatu misalnya, pasti arahnya ada kan? Entah itu arahnya ke timur, ke barat, ke atas, ke bawah, itu arahnya. Kemudian kecepatannya juga. Kecepatan, laju. Pasti ada arahnya. Percepatannya begitu. Perpindahan, pindah ke timur, ke barat, dan lain sebagainya. Nah, itu besaran vektor, memiliki nilai dan arah. Kalau besaran skalar, itu punya nilai saja, tapi tidak memiliki arah. Contoh, massa. Massa ini kan ditimbang nih, kita timbang pakai neraca. Dia punya nilai aja tapi tidak memiliki arah. Kemana arahnya massa ini? Tidak ada kan. Kalau kalian nimbang kan tidak ada arahnya. Kemudian waktu juga memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Apakah arahnya timur, barat, utara, selatan? Tidak ada kan. Jarak juga begitu. Kelajuan jarak sama perpindahan itu beda ya. Itu bedanya ya, skalar sama vektor. Nah, ini masih pengetahuan aja, sekedar dasar-dasarnya. Kemudian satuan. Jadi satuan ini adalah fungsinya untuk suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Nah, intinya untuk memperjelas ya besaran tersebut. Apakah dia nah ini ada contohnya ini. Besaran volume dengan nilai 1 liter deh, disebut satuan liter. Begitu seterusnya. Nah, untuk menyamakan semua menggunakan satuan internasional. Itu satuan. Nah, untuk dimensi merupakan suatu lambang untuk besaran. Kalau dimensi untuk besaran pokok itu sudah ditentukan. Panjang ini dimensinya, ada lambangnya. Panjang, massa juga ada lambangnya. Nah, untuk besaran turunan, dimensinya itu diturunkan dari besaran pokok. Nanti kita belajar kira-kira gimana cara dapat. Jadi untuk besaran pokok ini bagaimana besaran turunan ini
jelas nanti dia dapat dari besaran pokok atau enggak. Nah ini fungsi dimensi. Nah ini bisa dicatat ya, fungsinya ada salah. Bentar. Previous. Bentar. Kenapa balik-balik lagi nih? Bentar. Nah, ini fungsi dimensi font ya. Ini Afan, tadi ada kesalahan teknis. Jadi untuk fungsi dimensi ini, pertama itu untuk mengetahui suatu besaran turunan, apakah tersusun atas besaran pokok apa saja. Nah contoh kayak tadi itu ya, volume itu diturunkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk menentukan satuan besaran turunan. Nah, jadi murni untuk dimensi ini fungsinya adalah murni untuk mengetahui apakah besaran turunan ya, murni untuk besaran turunan. Apakah besaran turunan itu tersusun dari besaran pokok apa aja. Kemudian satuannya untuk menentukan seperti apa. Seperti itu. Nah, ini adalah dimensi, mohon dicatat. Untuk panjang, dimensinya itu L besar. Panjang itu lambangnya L kecil, dimensinya itu L besar. Ada tanda kurungnya. Kemudian massa, dimensinya itu M besar. Waktu T besar, suhu itu theta namanya itu. Kuat arus listrik itu I besar. Intensitas cahaya itu J. Jumlah zat itu N. Gitu seterusnya. Nah, ini ada contohnya. Volume. Nah, ini untuk besaran turunan ya. Kan kita coba nggak usah dilihat dulu dimensinya ini. Coba nggak usah dilihat dimensinya. Volume kan kalau dalam matematika itu dicari rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi kan. Nah, panjang itu apa tadi dimensinya? Iya, bener L. Lebar itu apa? Lebar juga panjang karena sama-sama satuannya meter. Berarti L. Tinggi bukan waktu ini ya. Tinggi itu juga panjang. Sama besarannya yaitu L. Berarti L kali L kali L. Kalau dalam matematika kalau dikali L-nya 3 berarti L pangkat 3 seperti itu. Nah, itu volume. Luas juga begitu. Panjang kali lebar berarti L kali L sama dengan L kuadrat. Nah, untuk kecepatan itu rumusnya V sama dengan lambangnya V. Rumusnya itu V sama dengan jarak dibagi waktu atau perpindahan dibagi waktu. Nah, jarak itu kan satuannya meter nih. S itu S, satuannya meter. Berarti dia besaran panjang. Berarti L bagi waktu. Waktu itu apa anunya? Dimensinya. Yaitu apa? T ya. Berarti L per T. Nah, sehingga ditulis L. Nah, kalau dia naik T-nya itu maka pangkatnya menjadi minus LT min 1. Begitu seterusnya. Nanti untuk lebih jelasnya Ustadz kasih contoh yang lain. Ya. Ya. Nah, pengukuran insyaallah ini di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan besaran itu
silakan ditanyakan. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.